Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning dimanapun berada. Pada pagi hari ini bersyukur kita bisa kembali berjumpa untuk memulai hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema ibadah yang sejati dan saya mengambil ayat di dalam Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon hikmat, penyertaan yang daripada Allah boleh ada bagi kami, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bait Allah adalah bangunan khusus yang dirancang dan dikuduskan serta disucikan sebagai tempat di mana Allah berkenan hadir menghampiri umat-Nya. Bagi bangsa Israel, Bait Allah merupakan pusat dari keagamaan Yahudi. Salah satu bagian yang penting bagi umat untuk melakukan peribadahan. Dan di tempat itulah setiap umat menghadap kepada Allah. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ayat di atas merupakan bagian di mana kita akan melihat Yesus yang hadir di bait Allah. Dan kehadiran Yesus pada saat itu merupakan saat yang istimewa untuk mewartakan berita keselamatan. Bait Allah yang suci dan kudus adalah mimbar untuk Yesus mengajarkan tentang kebenaran sejati. Namun Yesus terhalang dengan pemandangan yang sangat tidak berkenan kepadanya. Bait Allah tidak lagi menjadi tempat kudus, namun berubah menjadi sarang penyamun. Bait Allah seharusnya menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Namun pada saat itu, halaman bait Allah dipenuhi dengan aktivitas jual beli, perdagangan hewan, dan penukaran uang. Jual beli hewan korban dan penukaran uang di area bait Allah memang membantu umat yang datang dari jauh untuk mempersembahkan korban sesuai hukum Taurat. Penukaran uang bermanfaat karena ada salah satu aturan, yaitu mata uang khusus atau mata uang resmi di dalam memberikan persembahan, dan biasanya adalah sikal tirus. Memudahkan pula para peziarah dari jauh untuk menukar mata uang asing dengan koin yang sah untuk membayar persembahan ataupun untuk membeli hewan korban. Demikian pula penjualan hewan yang mempermudah umat di dalam memberikan persembahan kurban. Namun pada saat itu Yesus sangat jeli melihat ketidakbenaran yang terjadi. Ia tidak dapat ditipu. Transaksi yang dilakukan di area bait Allah didapati Yesus sebagai praktek jual beli yang syarat dengan pencarian keuntungan dan sangat membebani sesama. Motif terselubung yang tidak dikompromi oleh Yesus. Yesus melihat ada bentuk-bentuk eksploitasi ibadah. Memang kebutuhan rohani yang ada
di tempat itu. Demikian pula praktek jual beli maupun penukaran uang adalah baik, tetapi tidak benar di mata Yesus. Ada eksploitasi keuntungan jasmani dari sebuah kebutuhan rohani. Suasana ibadah yang kudus, tempat perjumpaan dengan Tuhan, bergeser menjadi urusan dagang. Ibadah kepada Allah bercampur aduk dengan kepentingan duniawi. Dan bait Allah tidak dijadikan sebagai rumah doa, seperti yang disampaikan di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesus murka melihat hal ini. Ibadah seharusnya adalah murni, tidak bercampur dengan kepura-puraan ataupun keserakahan. Aktivitas yang dilihat Yesus justru mengaburkan tujuan sejati didirikannya rumah Allah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri ataupun organisasi. Ibadah bukan hanya sekedar ritual atau fasilitas, melainkan sebuah perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita agar ibadah yang kita lakukan di gereja yang kudus bukan hanya sekedar melaksanakan ritual keagamaan, bukan pula sekedar kewajiban umat untuk beragama, menjalankan kewajiban, demikian juga bukan hanya sekedar ibadah yang disertai dengan kepura-puraan. Ibadah yang syarat dengan keinginan jasmani tidak akan bertahan lama, justru akan menghantar kepada kekecewaan bila keinginan tersebut tidak terpenuhi. Bapak Ibu, para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membalikkan meja-meja yang bukan untuk persembahan ibadah yang murni. Dan pada pagi hari ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah meja persembahan kita masih berisi kepentingan diri kita sendiri, motivasi-motivasi yang tidak benar, atau meja-meja yang sifatnya hanya ritual saja? Ibadah sejati disertai hati yang tertuju kepada Allah. Ibadah sejati adalah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Amin. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami untuk kembali memberikan penilaian bagi setiap peribadahan yang kami lakukan. Kami mau bercermin dari firman-Mu agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Ibadah yang dilakukan dengan ketulusan, dengan kerinduan yang kuat untuk berjumpa dengan Engkau dan memuliakan Engkau. Ampuni kami bila peribadahan kami selama ini belum semurni yang Engkau harapkan. Bantu kami untuk memperbaiki setiap peribadahan kami, dan kiranya setiap peribadahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, yang berasal daripada Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin.